Intrik bayangkan di Balmoral, kisah fiksi pengkhianatan dan perebutan warisan mahkota. Dalam sebuah kisah fiksi politik alternatif yang menggambarkan ketegangan di balik dinding istana Balmoral, tercipta sebuah narasi tentang kekuasaan, kepercayaan, dan pengkhianatan yang mengguncang fondasi keluarga kerajaan. Cerita ini bukan catatan sejarah, melainkan sebuah drama imajiner yang memperlihatkan bagaimana ambisi dan rasa sakit masa lalu dapat berubah menjadi konflik yang menghancurkan di lingkaran kekuasaan tertinggi. Di bawah langit malam Skotlandia yang dingin, suasana Balmoral digambarkan seolah membeku. Di dalam istana, sebuah peristiwa besar sedang berlangsung secara diam-diam. Queen Camilla dalam versi cerita ini dituduh terlibat dalam konspirasi yang mengancam stabilitas keluarga kerajaan. Ia disebut-sebut telah dibawa pergi oleh kendaraan lapis baja dalam sebuah operasi rahasia setelah tuduhan serius muncul mengenai upaya pengkhianatan terhadap Raja Charles. Menurut narasi yang berkembang dalam kisah ini, semuanya berawal dari sebuah benda kecil namun sangat penting. Sebuah USB hitam yang menyimpan akses terhadap informasi kekayaan dan dokumen strategis keluarga kerajaan. Benda itu digambarkan sebagai kunci kekuasaan yang mampu menentukan arah masa depan penerus takhta Pangeran William. Di sisi lain, sebuah buku, harian, dan kotak besi berlapis biometrik menjadi simbol dari rahasia yang tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Dalam cerita tersebut, ketegangan meningkat ketika Camilla digambarkan mencoba mengambil alih kendali situasi melalui manipulasi dan pertukaran dokumen. Namun, yang tidak ia ketahui adalah bahwa seluruh ruangan telah berada di bawah pengawasan sistem pengawasan rahasia yang dipasang oleh Raja Charles sendiri. Setiap gerakannya terekam tanpa sepengetahuannya. Konflik semakin memuncak ketika Pangeran William, Putri Kate, dan anggota keluarga lainnya digambarkan bersatu dalam menghadapi ancaman internal ini. Istana yang biasanya menjadi simbol ketenangan dan tradisi berubah menjadi ruang penuh strategi, di mana kepercayaan menjadi sesuatu yang sangat rapuh. Setiap keputusan yang diambil bukan hanya soal keluarga, tetapi juga tentang masa depan monarki itu sendiri. Dalam alur cerita ini, Raja Charles digambarkan dalam kondisi rapuh secara fisik namun tetap waspada secara mental. Ia menjadi sosok yang menyimpan rahasia besar di balik kotak besi yang hanya bisa dibuka dengan identifikasi biometrik. Kotak itu menjadi simbol kekuasaan sekaligus tanggung jawab yang hendak diwariskan kepada generasi berikutnya. Di sisi lain, Camilla dalam narasi ini diposisikan sebagai karakter kompleks yang didorong oleh ambisi, kekecewaan, dan konflik batin. Namun penting untuk dipahami bahwa seluruh penggambaran ini merupakan bagian dari cerita fiksi dramatis, bukan representasi dari kenyataan atau individu sebenarnya. Dalam dunia nyata, tokoh-tokoh tersebut adalah figur publik yang tidak terkait dengan peristiwa seperti yang digambarkan dalam cerita ini. Ketika ketegangan mencapai puncaknya dalam kisah tersebut, istana digambarkan berubah menjadi arena perburuan simbolis terhadap pengkhianatan. Setiap ruangan, setiap lorong, dan setiap keputusan menjadi bagian dari permainan strategi yang menentukan siapa yang akan mempertahankan kehormatan dan siapa yang akan kehilangan segalanya. Camilla berdiri dalam keheningan yang dingin, matanya menyala oleh ambisi yang tak lagi bisa disembunyikan. Di hadapannya terletak sebuah kotak merah tua yang tampak biasa di luar, namun menyimpan rahasia yang mampu mengguncang seluruh struktur kekuasaan kerajaan. Dengan gerakan cepat dan tanpa keraguan, ia mengambil sebuah USB hitam mate dan sebuah buku harian asli. Menyimpannya ke dalam tas kulit eksklusif yang selalu menemaninya. Namun bagi seseorang yang telah merencanakan segalanya, jauh sebelum momen ini terjadi, tidak ada ruang untuk kesalahan. Dalam satu gerakan yang sama terlatihnya, Camilla mengeluarkan USB lain yang tampak identik serta sebuah buku catatan berkulit domba yang dibuat dengan ketelitian luar biasa. Setiap detailnya, dari warna hingga tekstur, dirancang untuk menipu siapapun yang melihatnya. Isi dari buku palsu itu bukan sekadar tulisan. Ia adalah senjata. Setiap kalimat ditulis dengan gaya yang meniru tulisan Raja Charles hingga hampir mustahil dibedakan. Di dalamnya tertuang narasi palsu yang menuduh pangeran,
William melakukan tekanan dan intimidasi untuk merebut kendali aset kerajaan. Jika dokumen itu ditemukan, maka reputasi William akan hancur tanpa kesempatan untuk pulih. Dengan ketenangan yang dingin, Camilla menukar seluruh isi kotak merah itu, lalu mengembalikan semuanya ke posisi semula. Ia bahkan memastikan tidak ada satu jejak pun yang tertinggal. Setiap permukaan dibersihkan dengan teliti hingga hanya sidik jari raja yang tersisa. Bagi Camilla, kesempurnaan bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Ketika ia akhirnya meninggalkan ruangan itu, tidak ada tanda kegugupan di wajahnya. Ia merasa berada satu langkah lebih maju dari siapapun di istana. Namun keyakinan itu, sebagaimana sering terjadi dalam sejarah kekuasaan, dibangun di atas ilusi. Pagi yang tenang di Balmoral berubah menjadi kekacauan ketika seorang pelayan menemukan Raja Charles terkulai tak sadarkan diri di kursinya. Dalam hitungan menit, seluruh area dikunci ketat. Dokter kerajaan berdatangan, sementara di luar ruangan drama lain mulai dimainkan. Camilla muncul dengan air mata yang seolah tidak pernah berhenti mengalir. Ia memegang lengan para staf, berbicara dengan suara gemetar, menggambarkan tekanan berat yang selama ini dialami raja akibat konflik dengan William. Setiap kata yang ia ucapkan seperti tetesan racun yang perlahan menyebar, membentuk persepsi baru di antara para pelayan istana. Namun di balik tirai kesedihan palsu itu, kekuatan sejati kerajaan mulai bergerak. Sebuah helikopter hitam mendarat dengan keras di halaman istana, memecah kabut pagi. Putri Anne turun dengan langkah tegas, diikuti oleh William dan Catherine. Tidak ada drama, tidak ada air mata yang dipertontonkan. Mereka datang untuk satu tujuan, mencari kebenaran. Tanpa menunggu keadaan di luar, William dan Catherine langsung menuju ruang kerja raja. Pintu ditutup rapat, memisahkan mereka dari kebisingan dan kepalsuan yang terjadi di luar. Catherine mengenakan sarung tangan medis tipis, matanya bergerak cepat menelusuri setiap sudut ruangan. Kotak merah itu segera menarik perhatiannya. Dengan hati-hati, ia membukanya kembali dan mengamati isi di dalamnya. Sekilas, semuanya tampak sesuai. Sebuah buku harian, sebuah USB, semuanya seolah menyimpan bukti yang menuduh William. Namun Catherine tidak tertarik pada cerita yang tertulis di permukaan. Ia mencari sesuatu yang lebih dalam, jejak dari kebenaran itu sendiri. Ia menyalakan senter forensik khusus, menyinarkan cahaya putih terang ke permukaan halaman buku. Dalam dunia investigasi, kebenaran sering bersembunyi di tempat yang tidak diperhatikan orang biasa. Dan disitulah ia menemukannya, perbedaan halus dalam tinta, pola serapan yang tidak konsisten, serta struktur goresan yang terlalu sempurna untuk menjadi alami. Tinta ungu kebiruan yang terlihat di bawah cahaya tersebut bukanlah detail kecil, itu adalah tanda dari produksi modern, bukan tulisan tangan asli seorang raja. Catherine semakin yakin bahwa dokumen di depannya bukan sekadar manipulasi biasa, melainkan rekayasa yang dirancang dengan presisi tinggi. Sementara itu, di luar ruangan, Camilla masih memainkan perannya dengan sempurna. Namun ia tidak menyadari bahwa setiap langkahnya kini mulai terurai. Di balik pintu tertutup itu, bukti demi bukti mulai membentuk pola yang tak terbantahkan. William berdiri diam, menatap kotak merah itu seolah melihat masa depan yang sedang dipertaruhkan. Catherine menutup buku palsu itu perlahan. Tanda bahwa ia telah menemukan cukup untuk menghancurkan kebohongan yang dibangun dengan begitu hati-hati. Father berhenti menggunakan tinta ini 10 tahun lalu. Ucap Kate pelan, dingin, namun penuh kepastian yang sulit dibantah. Sejak mata pena itu patah, ia beralih sepenuhnya ke tinta karbon hitam murni. Siapapun yang memalsukan buku catatan ini jelas menyalinnya dari dokumen lama yang pernah mereka akses secara ilegal. William berdiri kaku, tangan terlipat di belakang punggungnya. Rahangnya mengeras, menahan amarah yang nyaris meledak. Tuduhan ini bukan sekadar fitnah biasa. Ini adalah penghinaan terhadap warisan ayahnya. Sebuah upaya sistematis untuk mengotori sejarah keluarga mereka. Tanpa sepatah kata, William membuka koper militer hitam yang sejak awal ia bawa. Bunyi klik logam memecah kesunyian saat kunci terbuka. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah alat pemindai ultraviolet portabel.
perangkat yang biasanya hanya digunakan oleh unit intelijen khusus. Dengan gerakan tegas, ia memadamkan seluruh lampu gantung di ruangan dan menutup rapat tirai beludru tebal. Seketika, ruangan berubah menjadi lautan kegelapan. Saat alat itu diaktifkan, cahaya ungu terang menyembur keluar, menyapu meja kayu ek yang besar di tengah ruangan. Sisa teh chamomile yang tumpah di permukaan meja mulai menampakkan jejak kimia samar yang tak terlihat oleh mata biasa. Jejak itu seperti bisikan masa lalu yang dipaksa muncul ke permukaan. Cahaya ultraviolet kemudian berhenti pada sebuah kotak kaca merah. Di bawah sinar intens itu, kebenaran yang tersembunyi mulai terbuka satu persatu. Bekas usapan kain sutra terlihat jelas sebagai goresan panjang yang tidak rapi, tanda bahwa seseorang telah berusaha menghapus jejak dengan tergesa-gesa. Lebih jauh lagi, pada permukaan kaca itu terlihat sidik jari yang sangat khas, sidik jari Charles. Namun ada sesuatu yang janggal. Pola itu tampak kabur, sedikit bergeser, seolah tangan tersebut dipaksa menekan dalam kondisi tidak sepenuhnya sadar atau tidak memiliki kendali penuh. Ini bukan penanda tangganan alami, gumam William dengan suara tertahan. Seseorang memaksa tangannya. Anne menilangkan tangan di dada. Matanya menyala penuh amarah sebagai penjaga garis keturunan. Ia tidak perlu penjelasan lebih lanjut untuk memahami siapa yang paling diuntungkan dari kekacauan ini. Memanggil polisi hanya akan menciptakan badai media, ucap Anne dingin. Istana tidak berurusan dengan pengkhianat lewat hukum. Kita berurusan dengan mereka lewat penghapusan. Keputusan itu jatuh seperti palu. William mengangguk, matanya sedingin baja. Alih-alih melakukan penangkapan terbuka, mereka memilih jalan yang lebih sunyi. Sebuah jebakan yang tidak memberi ruang untuk pelarian. Sementara itu, di bagian lain kastil, Camilla masih memainkan perannya dengan sempurna. Ia berjalan perlahan di koridor, mengenakan mantel wol gelap, matanya tersembunyi di balik kacamata besar. Di depan para pelayan dan bangsawan, ia menampilkan kesedihan yang terukur, seolah seluruh dunia tengah runtuh di pundaknya. Namun di balik pintu tertutup kamar pribadinya, wajah yang berbeda mulai muncul. Sebuah koper kulit mewah telah siap, seolah perjalanan besar sudah direncanakan jauh sebelumnya. Di saat yang sama, William bergerak seperti bayangan. Ia menyusuri lorong rahasia kastil, melewati dinding-dinding batu tua yang menyimpan sejarah panjang keluarga kerajaan. Tujuannya hanya satu, kamar Camilla. Tanpa suara, ia memasuki ruangan yang dipenuhi aroma parfum mahal yang terlalu kuat. Di atas tempat tidur, koper kulit sapi premium sudah tersusun rapi, seolah menunggu untuk dibawa pergi. Dengan ketelitian seorang operator, William mengeluarkan sebuah chip pelacak mikro, hanya seukuran butir beras. Ia melubangi lapisan bawah koper dengan alat khusus, lalu menyisipkan chip itu ke dalamnya. Gerakannya cepat, tepat, dan tanpa jejak. Permainan sudah dimulai, gumamnya pelan. Di ruang bawah tanah Kastil Balmoral, pusat operasi sementara yang disiapkan secara rahasia, layar-layar monitor mulai menyala. Titik merah kecil muncul di layar tablet Kate. Koper itu telah ditandai. Setiap pergerakannya kini bisa dilacak. Sementara dunia luar masih sibuk dengan rumor tentang kesehatan raja yang dikabarkan memburuk. Perang diam-diam di dalam kastil sudah dimulai. Dua realitas berjalan berdampingan. Satu untuk publik, satu lagi untuk kebenaran yang tidak boleh diketahui siapapun. Camilla tetapi melangkah dengan percaya diri, berbicara lembut kepada para bangsawan, seolah tidak ada yang terjadi. Namun tanpa ia sadari, setiap langkahnya kini berada di bawah pengawasan tak terlihat. Di ruang bawah tanah yang lembab dan gelap, William duduk di depan sistem pelacak sinyal. Perangkat itu menangkap setiap komunikasi mencurigakan yang keluar dari suite Camilla. Lalu sebuah sinyal masuk, sebuah panggilan terenkripsi. Kabut tebal menyelimuti Balmoral pada pukul 2 pagi, menelan setiap cahaya yang tersisa dari lampu-lampu taman istana. Udara di pegunungan Skotlandia terasa seperti pisau es yang menembus kulit. Namun di balik dinginnya malam itu, sebuah permainan besar sedang mencapai titik akhirnya. Di dalam ruang kendali bawah tanah, tidak ada lagi suara isak palsu atau getaran lemah yang selama ini menjadi topeng. Semua itu telah hilang.
Camilla kini berdiri di ujung telepon dengan suara yang berubah total, tajam, dingin, dan penuh perhitungan. Tidak ada lagi air mata, hanya ambisi yang menyala seperti api hitam. Semua ada di tasku. Suaranya terdengar rendah, namun mematikan. Aku akan keluar lewat pintu belakang malam ini. Pastikan mobilnya tanpa plat kerajaan. Transfer UAN-nya ke rekening Swiss anonim sekarang juga. Anak itu, William, akan kehilangan segalanya. Di ujung lain, seorang kaki tangan hanya menjawab singkat, patuh pada instruksi yang sudah dirancang dengan rapi. Rencana itu tampak sempurna, terlalu sempurna. Di sebuah ruangan lain, ketegangan berubah menjadi keheningan yang menekan. Anne mengepalkan sarung tangannya begitu keras hingga urat di tangannya menonjol. Di sampingnya, Kate berdiri tanpa berkedip. Matanya tertuju pada layar peta digital. Sebuah titik merah berkedip kecil, lokasi koper Camilla. Dia sudah menunjukkan dirinya, ujar Kate dingin. Tidak perlu bukti tambahan. William berdiri di depan layar utama. Ia melepas headset dan melemparkannya ke meja dengan keras. Wajahnya tidak lagi menyimpan kesedihan seorang putra, melainkan ketegasan seorang pewaris yang siap mengakhiri pengkhianatan. Sudah cukup, katanya singkat. Kita akhiri malam ini. Beberapa jam kemudian, suasana Balmoral berubah menjadi medan pemburuan sunyi. 3 Range Rover hitam tanpa tanda melaju perlahan di antara kabut. Mesin mereka nyaris tidak terdengar. Hanya menyisakan getaran rendah yang menyatu dengan angin malam. Di sisi lain kastil, Camilla berjalan cepat menyeret koper kulitnya. Mantel bulu mahal membungkus tubuhnya, namun tidak mampu melindungi dari dingin yang mulai merayap atau dari rasa percaya diri yang terlalu tinggi. Ia tersenyum kecil. Dalam pikirannya, semua sudah selesai. USB hitam itu aman. Buku catatan asli yang penuh rahasia kerajaan juga sudah berada di tempat aman, tersembunyi dekat tubuhnya. Bahkan ia telah menyiapkan umpan, sebuah chip pelacak palsu yang ia beli dari pasar gelap, sengaja ditaruh di koper untuk mengecoh siapapun yang mencoba mengejarnya. Tidak ada yang akan menemukan apapun, gumamnya penuh kemenangan. Namun, pada saat tangannya menyentuh pintu mobil hitam yang menunggu di ujung jalur, malam itu pecah dalam sekejap. 3 sorot lampu putih intens menyala serempak dari 3 arah berbeda. Cahaya itu membelah kabut, memantul langsung ke wajah Camilla, membuatnya terhuyung dan menutup mata. Suara mesin menderu. Memutus keheningan malam seperti petir yang jatuh terlalu dekat. Ia mundur panik, tumitnya tersangkut di kerikil kasar. Sebelum ia sempat mengatur napas, pintu mobil tengah terbuka. William keluar. Sosoknya berdiri tegak di tengah cahaya, seperti bayangan yang berubah menjadi keputusan. Di belakangnya, Anne dan Kate menyusul. 3 sosok itu membentuk garis yang tidak bisa ditembus. Sebuah tembok kekuasaan yang dingin dan pasti. Buka koper itu, suara William terdengar rendah tanpa ruang untuk perdebatan. Camilla langsung mengubah ekspresi. Dalam sekejap, ia kembali menjadi sosok yang penuh drama, memainkan peran lama yang selama ini ia gunakan untuk bertahan. Apa kalian sudah gila? Ayahmu terbaring di rumah sakit dan kalian memperlakukanku seperti ini? Suaranya meninggi, penuh kemarahan palsu. Namun tidak ada yang bereaksi. William melangkah maju. 1 langkah saja sudah cukup untuk membuat jarak terasa menghilang. Aura dingin dan tekanan yang ia bawa membuat udara di sekitarnya seolah membeku. Buka, sekarang. Dengan senyum penuh keyakinan palsu, Camilla mendorong koper itu ke depan. Ia yakin mereka tidak akan menemukan apapun. Ia bahkan siap memutar balik keadaan, menuduh mereka melakukan penghinaan jika koper itu dibuka tanpa hasil. Namun William tidak peduli pada koper itu. Ia melangkah langsung ke arah Camilla. Gerakan cepat, tepat, tanpa ragu. Tangan William menyelusup ke dalam mantel Camilla. Dalam hitungan detik, ia menarik keluar sebuah USB hitam mate dan sebuah buku catatan bersampul kulit domba yang sudah usang. Wajah Camilla langsung berubah, pucat, kosong, seolah seluruh skenario yang ia bangun runtuh sekaligus. Itu milik pribadiku, suaranya pecah. Charles yang memberikannya padaku untuk diamankan.
Namun Kate sudah bergerak. Ia meletakkan laptop militer di kap mobil. Layar menyala terang di tengah kegelapan. Cahaya biru memantul di wajahnya yang tenang namun mengerikan. "Semua sudah terekam," katanya singkat. Camilla mundur selangkah. Napasnya mulai tidak teratur. Untuk pertama kalinya, topeng yang ia gunakan selama ini retak tanpa bisa diperbaiki. William menatapinya tanpa emosi. Tidak ada kemarahan meledak-ledak, tidak ada teriakan. Hanya ketenangan dingin yang lebih menakutkan daripada kemarahan itu sendiri. "Permainan selesai," ucap William pelan. Gerak-geriknya penuh kehati-hatian, namun niat yang tersimpan di baliknya jauh dari kata suci. Sebuah cangkir teh menjadi saksi bisu dari sebuah rencana berbahaya. Di sudut lain, sebuah kotak merah kecil menjadi pusat dari manipulasi yang lebih besar dari sekadar perebutan kekuasaan. Bahkan sebuah perangkat USB dan sebuah buku yang tampak biasa ternyata menjadi bagian dari permainan licik yang telah disusun dengan rapi. Namun yang paling mengejutkan bukanlah tindakan itu sendiri, melainkan fakta bahwa semua itu terekam dengan sangat jelas. Tidak ada sudut yang tertutup, tidak ada momen yang hilang. Seolah-olah seseorang telah mengantisipasi setiap langkah sejak awal. Sosok yang selama ini dianggap sebagai korban ternyata muncul dengan cara yang tidak terduga. Dengan langkah tenang dan tatapan dingin, ia berdiri di balik cahaya, menggungkap bahwa semua yang terjadi bukanlah kebetulan. Ia telah mengetahui pengkhianatan itu jauh sebelum semuanya terjadi. Bahkan, ia sendiri yang mengatur agar kebenaran akhirnya muncul ke permukaan. Di balik strategi itu terdapat kamera kecil yang tersembunyi dengan sangat rapi di sebuah objek yang tampak tidak mencurigakan. Dari sinilah seluruh kejadian direkam tanpa disadari oleh siapapun. Setiap ekspresi, setiap gerakan, dan setiap keputusan fatal akhirnya menjadi bukti yang tidak bisa disangkal. Ketika kebenaran terungkap, suasana berubah drastis. Orang yang sebelumnya penuh percaya diri kini kehilangan kendali. Kakinya lemas, seolah dunia yang ia bangun dengan ambisi runtuh dalam sekejap. Ia tidak pernah menyangka bahwa semua rencananya telah diketahui sejak awal. Di sisi lain ruangan, sosok pemimpin keluarga kerajaan berdiri dengan wibawa yang tak tergoyahkan. Tidak ada kemarahan yang meledak-ledak, tidak pula emosi yang tak terkendali. Yang ada hanyalah ketegasan dingin seorang pemimpin yang telah dikhianati. Keputusan pun diambil tanpa keraguan. Penggawal kerajaan segera bertindak. Tanpa keraguan, mereka mengamankan situasi dan membawa pihak yang bersalah keluar dari ruangan. Simbol kekuasaan yang sebelumnya dikenakan kini dilepaskan, menandai berakhirnya sebuah era bagi orang tersebut. Tidak ada lagi status, tidak ada lagi perlindungan, hanya konsekuensi dari pilihan yang telah dibuat. Di tengah kekacauan itu, anggota keluarga kerajaan lainnya menyaksikan dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ada rasa lega, namun juga ada bayangan luka yang tidak mudah hilang. Mereka tahu bahwa meskipun kebenaran telah terungkap, harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Ketika kendaraan khusus meninggalkan area istana, membawa sosok yang telah kehilangan segalanya menuju pengasingan jauh, langit mulai berubah warna. Fajar perlahan muncul, menandai berakhirnya malam panjang penuh intrik, pengkhianatan, dan manipulasi. Namun bagi sebagian orang, ini bukan akhir yang benar-benar menenangkan. Di balik kemenangan kebenaran, masih tersisa pertanyaan yang menggantung di udara. Apakah semua rahasia telah benar-benar terungkap? Ataukah masih ada lapisan kegelapan lain yang belum tersentuh? Di dalam istana, seorang pewaris takhta berdiri diam menatap cakrawala. Di tangannya, sebuah perangkat kecil menjadi simbol dari seluruh kebenaran yang baru saja terbongkar. Ia tahu, meskipun satu konflik telah selesai, permainan kekuasaan di dunia mereka tidak akan pernah benar-benar berhenti. Dan di suatu tempat yang jauh, seseorang yang telah jatuh dari puncak kekuasaan, kini harus menghadapi kesunyian yang tak berujung. Tanpa gelar, tanpa pengaruh, hanya tersisa waktu untuk memikirkan kembali setiap langkah yang telah membawa mereka ke kehancuran. Istana kembali tenang, tetapi tidak pernah benar-benar sama lagi. Karena setelah malam itu, tidak ada lagi ilusi yang tersisa. Hanya kebenaran yang telanjang, dingin, dan tak bisa dihapus dari sejarah.